Hai kalian semua, berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat. Nah, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai pendidikan, agama Katolik, dan budi pekerti. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai kelahiran Yesus. Nah, sekarang siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian, kita belajar bersama ya. Selamat belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon agar Tuhan memberkati kita dalam pembelajaran ini dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, ikuti Bu Guru Rima ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas juru selamat yang telah lahir bagi kami. Semoga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kalian sudah mengetahui, ketika adik bayi lahir kita akan merasa senang. Dalam suatu keluarga, kehadiran anak merupakan kabar gembira bagi kita semua. Nah, demikian juga yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini. Kita akan belajar mengenai kelahiran Yesus. Nah, kelahiran Yesus ini sudah lama sekali ditunggu oleh umat manusia untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Nah, kelahiran Yesus merupakan kabar baik atau kabar gembira bagi seluruh umat manusia, karena Yesus merupakan sang juru selamat bagi umat manusia. Nah, kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, kisah kelahiran Yesus dapat kita baca dalam Alkitab kita, yaitu di Injil Lukas bab 2 ayat 1-6. Nah, dalam Injil Lukas ini menceritakan bagaimana kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, sang juru selamat kita. Kisah kelahiran Yesus ini yang ada dalam Alkitab diawali dengan perintah Kaisar Agustus. Menjelang kelahiran Yesus, saat Maria sedang mengandung, Kaisar Agustus memerintahkan agar semua penduduk mendaftarkan diri di tanah kelahirannya masing-masing. Nah, kemudian Yosef, suaminya Maria, dan juga Maria, mereka adalah tanah kelahiran di Betlehem. Dan mereka harus pergi ke sana supaya mereka dapat mencatatkan diri di daerah masing-masing. Sementara waktu itu Maria sedang mengandung dan sudah hampir waktunya untuk bersalin atau untuk melahirkan. Nah, kemudian Yosef dan Maria pergi mencatatkan diri ke tanah kelahirannya, yaitu kota Betlehem. Nah, ketika mereka berada di kota Betlehem, mereka mencari tempat penginapan di mana mereka bisa tinggal sementara mereka menjalani sensus penduduk atau pencatatan penduduk. Nah, mereka berkeliling kota, mereka mencari tempat, namun tidak ada satupun tempat yang bisa untuk mereka menginap karena semuanya sudah penuh, dan akhirnya mereka tidak dapat penginapan. Nah, karena tidak ada satu tempat pun yang bisa mereka tempati. Mereka sangatlah kelelahan mencari tempat untuk mereka tinggal atau mereka menginap. Dan akhirnya mereka, Maria dan Yusuf, hanya menemukan suatu tempat, yaitu goa, di mana goa ini adalah keadaannya dingin dan gelap. Di sini, di goa ini, tempat domba-domba ketika malam hari. Nah, kemudian di sanalah, di dalam goa yang sunyi inilah Maria dan Yosef tinggal sementara mereka mengadakan pencatatan diri di Betlehem. Nah, tibalah saatnya untuk Maria melahirkan. Nah, juru selamat sudah mau lahir ke dunia ini.
Nah, dengan keadaan yang begini, sebuah kandang domba yang kotor, akhirnya bayi Yesus lahir di kandang domba. Kemudian, bayi Yesus yang lahir tadi dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan dalam palungan beralaskan jerami. Jadi, Tuhan Yesus tidak lahir di rumah sakit. Tuhan Yesus tidak lahir di tempat yang mewah. Atau Tuhan Yesus tidak lahir di hotel yang berbintang. Melainkan Tuhan Yesus lahir di kandang domba yang tempat hina, tempat ternak. Nah, bayi Yesus bukan diletakkan di dalam box bayi atau seperti tempat-tempat bayi pada umumnya. Nah, bayi Yesus diletakkan dalam palungan. Nah, palungan ini adalah tempat makan domba, seperti gambar yang kamu lihat ini. Nah, disinilah bayi Yesus diletakkan. Kemuliaan Allah dinyatakan. Kemudian para malaikat di surga bersorak-sorai karena juru selamat telah lahir. Anak-anakku sekalian, setelah Yesus lahir di kandang domba, kemudian malaikat datang menjumpai para gembala. Nah, gembala ini adalah orang yang menjaga ternak. Mereka sedang menjaga ternak mereka ketika malam hari. Nah, datanglah malaikat menjumpai para gembala, memberitakan bahwa juru selamat telah lahir dan menunjukkan di mana bayi itu dilahirkan. Nah, kemudian para gembala ini adalah orang yang sederhana, bersahaja namun taat kepada Allah. Mereka hidup sederhana, mereka selalu menolong dan setia kepada Tuhan. Nah, akhirnya para gembala ini bergegas menuju goa tempat di mana bayi Yesus lahir. Nah, mereka percaya pada malaikat bahwa yang lahir itu adalah juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, setelah itu para gembala menemui bayi Yesus. Coba perhatikan gambarnya. Mereka datang bersujud dan menyembah Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, juru selamat umat manusia yang melepaskan kita dari dosa. Nah, coba kamu perhatikan sikap para gembala ini patut kita teladani atau kita contoh. Mengapa demikian? Karena para gembala ini hidupnya sederhana, bersahaja, suka menolong dan rendah hati, serta taat kepada Tuhan. Nah, kita juga harus berbuat baik bagi sesama tanpa membeda-bedakan orang dan menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, setiap perbuatan kita yang baik berarti kita lakukan untuk bayi Yesus. Dan tentunya Tuhan Yesus akan merasa senang dan bangga jika berbuat baik kepada semua orang. Nah, itu adalah kisah kelahiran Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Jadi, sekarang kamu sudah tahu bukan kisah kelahiran Yesus? Di dalam Gereja Katolik, kelahiran Yesus kita rayakan setiap hari raya Natal. Nah, jadi hari raya Natal kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Nah, kapan kita merayakan hari Natal? Siapa yang tahu? Iya, kita merayakan hari raya Natal setiap tanggal 25 Desember pada setiap tahunnya. Kita bersuka cita, kita bersorak-sorai karena juru selamat telah lahir bagi kita. Karena Yesus lahir ke dunia akan menebus segala dosa-dosa kita. Nah, Yesus merupakan putra Allah yang tunggal, lahir ke dunia untuk menebus dosa semua manusia tanpa membeda-bedakan kita. Jika kita percaya, Yesus akan hadir. Yesus akan menjadi juru selamat kita dan mendengarkan semua doa-doa kita. Nah, untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kita terima lewat kasih sayang orang tua, teman, sahabat, ataupun siapa saja. Makanya kita juga harus membagikan kasih itu kepada sesama kita. Nah, sebelum perayaan Natal biasanya kita awali dengan masa Advent. Nah, dalam Gereja Katolik, masa Advent ini adalah masa persiapan kita menantikan kelahiran Yesus Kristus atau masa sebelum kita merayakan Natal. Nah,
ini adalah kisah kelahiran Yesus Kristus. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar bersama dengan Ibu Guru Rima mengenai kisah kelahiran Yesus Kristus. Nah, kita sudah memulainya dengan membaca Alkitab. Jadi kita sekarang sudah tahu bagaimana kisah Yesus itu lahir. Yesus dilahirkan di kandang domba yang hina, namun bersahaja. Dan kita juga harus meneladani sikap para gembala. Nah, dengan rendah hati, suka menolong, dan juga taat kepada Tuhan. Hendaknya kita melakukan hal demikian. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menambah ilmu pengetahuan kamu dan membuat kamu semakin pintar. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.